Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-52, Bjorka, hacker yang paling dicari pemerintah Indonesia. Beberapa waktu belakangan, pemerintah dipusingkan dengan kasus kebocoran data yang terjadi di internet. Bukan hanya sekali, namun kejadian ini terus berulang hingga Menteri Kominfo berulang kali harus mengklarifikasi hal tersebut. Di antara sekian banyak kebocoran data yang terjadi, salah satu nama yang muncul sebagai pelaku penyebaran data tersebut adalah Bjorka, yang diyakini sebagai seorang hacker. Data-data yang disebar Bjorka juga tidak main-main, mulai dari data 26 juta pelanggan IndiHome, 1,3 juta pengguna SIM card, 105 juta data pemilih dari KPU, hingga dokumen yang berhubungan langsung dengan Presiden Indonesia. Bahkan setelah semua itu, Bjorka kemudian merilis artikel terkait kasus pembunuhan aktivis Munir beserta data lengkap orang yang ia yakini sebagai pelaku utama kasus tersebut. Siapakah Bjorka ini? Apa saja yang sudah ia lakukan hingga menjadi buronan pemerintah Indonesia? Data apa saja yang ia sebarkan hingga saat ini? Dan bagaimana reaksi pemerintah Indonesia menyikapi tingkah laku Bjorka yang semakin meresahkan? Mari kita bahas. Bjorka merupakan username salah satu pengguna forum Bridge.to yang beberapa kali membuat postingan yang isinya berupa data-data pribadi penduduk Indonesia, entah memberinya secara gratis ataupun memberi sampel, kemudian menjual data lengkapnya secara terpisah. Bridge.to sendiri dianggap sebagai penerus website Red Forums yang mewadahi berbagai penggunanya, terutama terkait berbagi informasi database yang diperoleh secara ilegal. Jika kalian membuka profil Bjorka di forum Bridge, kalian akan menemukan beberapa fakta terkait dirinya. Pertama, username Bjorka kemungkinan terinspirasi dari artis asal Islandia dengan nama panggung Bjork. Hal ini termasuk foto profil yang ia gunakan yang dapat kalian temukan setelah menelusuri artikel terkait artis tersebut. Bjorka sendiri sudah bergabung dengan forum Bridge sejak 9 Agustus 2022 dan sudah berstatus guard di hari yang sama. Bagi kalian yang awam dengan forum Bridge, status guard baru bisa didapatkan seorang pengguna setelah melakukan upgrade di forum tersebut. Ada beberapa pilihan upgrade akun yang ditawarkan, mulai dari status VIP dengan biaya 10 euro, MVP dengan biaya 20 euro, hingga penawaran tertinggi senilai 50 euro untuk status guard. Bjorka yang tidak segan-segan mengeluarkan 50 euro atau sekitar 750 ribu rupiah untuk mengupgrade akunnya menjadi guard, tentu saja memberikan kita bayangan bahwa yang bersangkutan memang sudah terbiasa dengan forum ilegal seperti ini dan pastinya punya banyak uang. Selain informasi terkait akunnya, kalian juga akan menemukan bahwa Bjorka memiliki 6 thread aktif dalam forum tersebut. Sebelum namanya mulai ramai dibahas di Indonesia terkait tersebarnya data pengguna IndiHome dan data pengguna kartu SIM, sesungguhnya Bjorka sudah menyebarkan 270 juta data pengguna Wattpad dan 91 juta data pengguna Tokopedia di forum ini. Namun namanya mulai ramai dikenali setelah rentetan kebocoran data IndiHome, data kartu SIM, data pemilih KPU, hingga dokumen yang berhubungan langsung dengan Presiden Indonesia. Dalam profilnya sendiri, Bjorka mencantumkan 2 kontak yang ia miliki, yakni Twitter dengan nama pengguna @bjorkanism dan link yang terhubung dengan grup Telegramnya.
Ramainya pembahasan terkait perseteruan Kominfo dan Bjorka bermula dari beredarnya tangkapan layar postingan Bjorka di forum Bridge terkait data pengguna kartu SIM di Indonesia. Salah satu keramaian ini dapat dilihat melalui postingan akun Twitter @srifki yang membagikan screenshot tersebut lengkap dengan caption 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor. Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia atau provider, dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI. Postingan ini mendapat beragam reaksi netizen yang mengecam Kominfo yang dirasa gagal menjaga data pribadi masyarakat Indonesia. Postingan Twitter ini sendiri bahkan sudah dibagikan lebih dari 14.000 kali dan disukai lebih dari 30.000 pengguna Twitter. Selain di Twitter, berbagai media nasional juga turut memberitakan hal ini dan menimbulkan keramaian di masyarakat. Dari sinilah drama klarifikasi Kominfo dan pembuktian data dari Bjorka selaku hacker dimulai. Kominfo sendiri pada akhirnya membantah bahwa data tersebut berasal dari pihak mereka. Kominfo mengklaim tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar. Dari pihak operator seluler sendiri, khususnya Telkomsel, memastikan dan menjamin data pelanggan yang tersimpan dalam sistem mereka tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Terkait hal ini, saya memasuki forum Bridge dan membuka thread Bjorka dengan judul Indonesia SIM Card, Phone Number Registration 1.3 Billion. Thread ini sendiri sudah diposting sejak 31 Agustus 2022 dan hingga video ini dibuat masih bisa diakses secara bebas. Dalam postingannya, Bjorka menjelaskan regulasi yang dikeluarkan oleh Kominfo bahwa semua pengguna kartu SIM prabayar harus mendaftarkan nomor telepon mereka dengan KTP dan kartu keluarga yang bersangkutan. Pendaftaran kartu SIM ini dimulai sejak 31 Oktober 2017 dan bagi yang tidak mendaftar hingga waktu yang telah ditentukan akan dilakukan penonaktifan. Dari keterangannya, file asli yang dimiliki Bjorka berkapasitas 18 GB dalam keadaan terkompres dan akan berkapasitas 87 GB setelah diekstrak yang memuat sekitar 1,3 juta data pelanggan. Data-data yang dimaksud terdiri dari NIK alias nomor induk kependudukan, nomor telepon, provider, kartu SIM, dan tanggal pendaftaran. Bjorka kemudian memberikan contoh isi filenya beserta link untuk mendownload 2 juta data sampelnya. Data lengkap 1,3 juta pengguna SIM card ini sendiri diberi harga $50.000 atau sekitar 740-an juta rupiah dengan metode pembayaran melalui Bitcoin ataupun Ethereum. Setelah mendownload file sampel melalui link yang disediakan oleh Bjorka, kalian akan mendapatkan file berukuran 25,8 MB dengan nama font to monthly dalam format zip. Kalian dapat mengekstrak file ini menggunakan WinRAR atau aplikasi sejenis. Setelah diekstrak, kita akan mendapatkan file berukuran 135 MB dalam format CSV yang dapat kita buka menggunakan Microsoft Excel. Setelah mengimport data CSV tadi, kita akan mendapatkan 4 kolom, yakni kolom untuk nomor induk kependudukan, nomor telepon, provider, dan tanggal registrasi. Jujur saja, saat melihat data ini, saya kaget bukan kepalang. Bagaimana tidak? Hanya dengan melihat sekilas rincian data tersebut, siapapun akan langsung percaya bahwa data ini benar adanya. Format NIK yang sesuai dengan KTP yang berlaku di Indonesia, bahkan nomor telepon yang sesuai dengan format operator seluler yang beredar di Indonesia,
seketika akan menghilangkan keraguan siapapun yang awalnya menyangkal kebenaran data ini. Sayangnya, jika dibuka menggunakan Microsoft Excel standar, data yang dapat dimuat hanya sekitar 1.048.000-an saja. Namun dengan menggunakan aplikasi lain, dapat dipastikan benar adanya file CSV ini berisi data 2 juta sampel seperti yang disampaikan Bjorka melalui postingannya. Sesungguhnya, insiden kebocoran data yang sudah berulang kali terjadi ini membuat masyarakat cenderung acuh dengan hal tersebut. Namun yang membuat isu ini tidak hilang-hilang adalah tanggapan-tanggapan pihak Kominfo, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika, yang dirasa tidak pantas seperti saat dirinya menyebut masyarakat harus menjaga nik masing-masing. Bahkan postingan Instagram @kemenkominfo 5 tahun lalu yang menjamin keamanan data pengguna kembali dimunculkan oleh netizen-netizen yang merasa Kominfo harus bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah ini. Selain itu, salah satu puncak drama ini adalah saat Kominfo berpesan kepada hacker yang intinya kalau bisa jangan menyerang. Pernyataan ini sontak memancing reaksi keras netizen. Selain yang menanggapi negatif dengan berbagai versi, tidak sedikit pula yang menjadikan ini sebagai bahan meme di forum-forum sosial media. Permintaan Kominfo agar hacker jangan menyerang ini ditanggapi langsung oleh Bjorka dengan membuat tweet berjudul My Message to Indonesian Government, atau yang jika diartikan pesanku untuk pemerintah Indonesia. Thread ini sendiri berisi link berita pernyataan Kominfo terkait pesan agar hacker jangan menyerang, diikuti kalimat tambahan My Message to Indonesian Government, Stop being an idiot, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti berhentilah menjadi idiot. Tanggapan Bjorka ini makin memanaskan perseteruan antara dirinya dan pemerintah Indonesia. Netizen sendiri tidak sedikit yang justru berpihak kepada Bjorka dan makin mengkritisi kinerja Kominfo yang dianggap tidak serius menyelesaikan permasalahan ini. Setelah rentetan tersebut, muncul kembali pernyataan Menkominfo yang menyebutkan bahwa keamanan data menjadi tanggung jawab BSSN alias Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN pun merespon dengan mengeluarkan pernyataan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Drama saling lempar kesalahan yang tak kunjung usai inilah yang makin lama makin memusingkan untuk diikuti. Drama Kominfo melawan Bjorka ini berujung pada tersebarnya identitas Menteri Kominfo Johnny G. Plate di grup Telegram milik Bjorka. Identitas ini termasuk nomor handphone, nik, alamat, nama keluarga, hingga data vaksin beliau. Bjorka kemudian menyebarkan lagi data penduduk Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Melalui threadnya dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M yang diposting pada tanggal 6 September 2022, Bjorka menjual 105 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari KPU dengan harga $5.000. Data ini sendiri berkapasitas 4 GB dan jika diekstrak akan berkapasitas 20 GB. Isinya berupa data nomor induk kependudukan, kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan seterusnya. Dirinya lagi-lagi memberikan 2 juta sampel secara gratis dan dapat didownload melalui link yang ia sediakan. Setelah mendownload sampel yang diberikan, kalian akan mendapatkan file dengan nama DPT KPU 2M dengan format file GZ, dan setelah diekstrak, kalian akan memperoleh file berkapasitas 382 MB berformat CSV. Setelah dibuka, kita akan mendapatkan kolom secara berurut mulai dari ID provinsi, ID kota,
ID kecamatan, ID kelurahan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS ID, nomor KK, nomor NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, alamat, bahkan termasuk keterangan disabilitas. KPU sendiri membantah 105 juta data penduduk Indonesia yang bocor berasal dari mereka. KPU mengklaim setelah melakukan pengecekan terhadap setiap data tersebut dapat dipastikan bukan bersumber dari data mereka. Setelah membocorkan data 1,3 juta pengguna SIM card dan diikuti 105 juta data pemilih dari KPU, Bjorka kemudian mengumumkan melalui grup Telegramnya bahwa data berikutnya yang akan ia sebar adalah terkait Presiden Republik Indonesia tersebut. Pada tanggal 9 September 2022, Bjorka membuat thread berjudul Transactions of Letters and Documents to the Presidents of Indonesia 679K. Dalam postingannya, Bjorka menyebutkan bahwa data yang ia miliki berupa surat menyurat dari tahun 2019 hingga 2021, termasuk di dalamnya surat yang dikirim oleh BIN dan dilabeli rahasia. Jujur saja, saya pribadi sudah mendownload file ini. Namun untuk keamanan kita bersama, filenya tidak akan saya buka di video ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terlepas dari apapun itu, hal ini berkaitan langsung dengan Presiden dan Badan Intelijen Negara. Namun, saya akan memberi gambaran kasar tentang file sampel yang diberikan oleh Bjorka tersebut. Filenya sendiri berkapasitas 40,5 MB dan setelah diekstrak, kita akan mendapatkan file dengan nama Letters to Jokowi dengan kapasitas 185 MB. Datanya sendiri hanya berisi beberapa kolom penting seperti judul surat, nomor surat, pengirim, dan tanggal surat. Sejujurnya, data yang disebarkan ini menurut saya tidak lebih baik isinya dibanding data 1,3 juta pengguna SIM card dan data 105 juta pemilih dari KPU. Sebab yang bisa kita peroleh hanyalah judul surat dan siapa pengirimnya. Tidak ada file surat yang dimaksud, terlebih hasil scan asli dari surat tersebut. Saya yakin baik masyarakat awam maupun media yang memuat berita terkait hal ini dari awal sudah salah mengira bahwa yang disebar adalah kopian asli dokumen presiden sehingga semua menjadi heboh. BIN sendiri menepis isu bocornya data dokumen Presiden Jokowi tersebut. Menurut Wawan Haripurwanto, dokumen BIN saat ini aman terkendali dan terenkripsi secara berlapis. Termasuk surat atau dokumen ke presiden selalu melalui proses kripto yang setiap saat diubah. Meski demikian, tindakan Bjorka kali ini memicu keseriusan pemerintah dalam menanggapi aksi-aksinya. Bjorka yang dianggap melanggar UU ITE disinyalir akan mulai diburu penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah aksi penyebaran surat menyurat presiden, Bjorka menjadi trending 1 di Twitter Indonesia setelah mengunggah dokumen tentang sosok yang disebutnya sebagai pembunuh Munir. Dirinya bahkan menyebarkan informasi pribadi Muhdi Purwopranjono yang diyakininya sebagai dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Selain menyebarkan informasi pribadi sosok yang diyakini sebagai pelaku kasus Munir, melalui grup Telegramnya, Bjorka juga membagikan identitas pribadi beberapa politikus lain yang tidak ada kaitannya dengan Kominfo, KPU, dan kasus Munir. Updatean terbaru menyebutkan bahwa akun Twitter dan grup Telegram Bjorka dinonaktifkan oleh pemerintah Indonesia hingga memaksanya membuat grup Telegram baru. Kurang lebih, demikianlah pembahasan tentang Bjorka, hacker yang membocorkan data penduduk Indonesia
hingga kemungkinan akan berurusan dengan pihak berwajib. Sejujurnya, sejak Bjorka mulai berbelok dan menyentuh ranah politik, saya pribadi sudah menjadi kurang tertarik mengikuti perkembangan drama ini. Kalian sendiri, apakah mendukung pihak pemerintah yang menganggap Bjorka melanggar UU ITE? Atau jangan-jangan dalam hati kalian justru mendukung aksi Bjorka yang mengumbar data pribadi penduduk Indonesia, termasuk data kalian? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pribadi berharap pemerintah termasuk Kominfo kedepannya dapat lebih tanggap dalam menghadapi masalah seperti ini. Sebab jika dihitung-hitung, kejadian kebocoran data ini mungkin sudah terjadi puluhan bahkan ratusan kali. Jangan sampai negara kita benar-benar dicap sebagai negara open source oleh masyarakat internasional. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.